Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman channel, hari ini kita akan membahas mengenai video yang sedang viral ya, antara Gus Pleret dan Habib Rizik. Mengenai video yang sedang viral, masalah Gus Pleret yang mencaci guru tua, saya juga kurang paham ya mengenai guru tua ini ya. Jadi Gus Pleret ini menyamakan dengan hewan, yaitu monyet gitu ya. Sampai Habib Rizik membalas pernyataan Gus Pleret ini dengan monyet juga gitu. Sampai Habib Rizik marah besar dan mengajak perang ya kepada kaum turunan komunis, katanya ya, bukan kata saya gitu. Jadi sehingga para pembela Kiai Imaduddin ya menjawab tantangan tersebut, sehingga salah satunya organisasi PWI ya. Kita sudah sampai di rumah Mbah Mono, PWI LS Kabupaten Mas. Salah satu organisasi ini ya menjawab tantangan Habib Rizik ya untuk perang gitu. Oke, kita simak ya videonya ya. Dan semua pribumi yang benar-benar backup, percaya penuh bahwa Presiden Prabowo benar-benar menjadi imam kita dengan maksud-maksud, segala maksud dan tujuan baiknya. Tapi kalau terus-menerus disakiti, saya khawatir persepsi publik yang dibuat negatif oleh kelompok oposisi maupun kepentingan-kepentingan luar negeri itu lama-lama dipercaya oleh putra-putri bangsa Nusantara, oleh pribumi, karena sikap-sikap konyol, tindakan-tindakan konyol yang menyakiti pribumi, termasuk diantaranya mengusulkan si siapa itu tadi, monyet satu itu, si Idrus bin Salim, Al-Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet. Kunu kirodatan khosiin, jelas kan? Jadi kalimat monyet itu bukan saya alamatkan untuk guru tua, tetapi kepada upaya-upaya sekelompok orang yang berusaha mensiasati orang yang tidak memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional untuk bisa tetap diangkat sebagai pahlawan nasional. Kedua, walaupun demikian, jika apa yang saya nyatakan itu dianggap menghina kepada pihak-pihak yang terkait, saya menyatakan memohon maaf. Ya, jadi Gus Pleret ini ciri khasnya botak permanen ya. Jadi ini memang sudah bawaan atau gimana ya, kita tidak tahu ya. Tapi kalau saya lihat Gus Pleret ini kadang ketawa aja gitu ya. Oke, kita lanjut aja ya. Semata-mata apa yang saya nyatakan tentang usulan pahlawan nasional itu adalah untuk menjaga kewibawaan pemerintah dan dalam upaya menjaga kebesaran nama para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa dan demi ketinggian martabat bangsa. Bahkan kalau boleh saya menyarankan itu, untuk sementara itu mungkin Habib-Habib itu berhentilah dakwah di Indonesia. Kan ngerusak aja itu kebanyakannya. 1-2 aja, kalau 100 Sayyid atau Habib yang ceramah itu yang benar cuma 2. Kan si siapa itu tadi, monyet satu itu, si Idrus bin Salim, Al-Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Bukan guru tua yang monyet, kau yang monyet. Ada monyet, saudara, seenaknya ngomong. Pihak berwenang tidak segera memproses hukum pada Fuad Pleret secara serius atau menunda-nunda, apalagi diabaikan begitu saja, kami yakin akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama, dan kami tidak bertanggung jawab kalau itu terjadi. Takbir. Saya juga
memperlihatkan ketika pasukan FPI, entah itu pasukan FPI, yang pasti itu pembela para habaib ya, datang ke suatu markas PWI gitu ya. Di sana mereka datang, entah persekusi atau bukan, apa silaturahmi atau gimana, mereka datang lalu tidak ada siapa-siapa ya. Ya bersyukurlah gitu, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Lalu mereka beberapa anggota PWI ini membacakan permintaan maaf dari perwakilan mereka gitu. Namanya Hewan katanya. Ya terserah nama, kita nggak tahu, mungkin ya memang itu namanya ya. Oke, kita simak lagi ya. Nanti saya akan perlihatkan momen video tersebut ya. Ini kita sudah sampai di rumah Mbah Mono, PWI LS Kabupaten PWI LS Kabupaten Karanganyar. Orangnya baru dicari, nggak ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hewan, alamat Cigadung, RT 07 RW 03 Desa Tinjolaya, Kecamatan Cicurug. Dengan ini saya menyatakan bahwa komentar saya di grup PWI Laskar Fisabilillah Kabupaten Sukabumi telah menyakiti hati para kiai dan para habib yang berada di Kecamatan Cicurug, khususnya umumnya dan dimanapun berada. Atas dasar menyakiti pengakuan ini, saya meminta maaf kepada alim ulama, para habaib dan seluruh masyarakat Kecamatan Cicurug. Surat pernyataan ini saya buat atas dasar kesadaran sendiri. Apabila hal tersebut di atas terjadi lagi, maka saya siap dibawa ke ranah hukum. Cicurug 27 2024 atas nama saya Hewan. Wassalam. Oke. Diri sendiri, yang penting kamu itu pegang mobil Alphard, sudah dapat mobil Alphard tanpa memikirkan umat, kerugian umat seperti apa, terpecah belahnya umat seperti apa, dari polemik ini adu dombanya seperti apa. Dulu si Arya ini pernah gabung di saat baru-baru viral di media sosial. Bahkan Gus Arya sendiri yang memviralkan si Imaduddin. Tetapi membela siapapun, saya berdiri sendiri. Ya, saya tetap menyampaikan apa adanya. Saya tetap menyampaikan apa adanya. Kalau itu benar ya benar, kalau itu salah ya salah. Ya, jadi biasanya kan kelompok-kelompoknya Imat ini suka neror orang yang nggak sejalan ya. Jangankan saya, Gus Baha yang begitu alim saja, itu digradasi, diserang, dicaci maki, diintervensi, diintimidasi. Itu Gus Baha karena tidak sejalan dengan pemikirannya Imaduddin. Ya, jangankan Gus Baha, Gus Kautsar, semuanya itu pokoknya kiai-kiai kita, ulama-ulama sepuh kita akan dijadikan bahan konten, dibully, dicaci maki, bila perlu dimajulkan sama kelompok-kelompoknya Iman. Ya, saya tidak pernah sepakat itu. Kenapa kok saya lebih baik berdiri sendiri? Karena saya sangat paham sekali yang saya sampaikan 2 tahun yang lalu ketika saya keluar daripada mengawal kajiannya Imat yang gak jelas. Saya sudah sampaikan nanti bakal begini, bakal begitu, dan semuanya kan sudah terjadi. Semua sudah terjadi. Apapun itu, walaupun kalau sekarang narasi yang digoreng itu banyak katanya, oh Balawi rungkat, Balawi, tidak ada yang rungkat, tidak ada. Yang rungkat itu adalah otak Anda masing-masing. Yang berpolemik itu adalah otak Anda masing-masing. Gitu loh. Yang jelas umat Islam sangat rugi sekali ketika mengikuti tesis yang tidak jelas.
Orang kadang-kadang nyomot-nyomot video saya dipotong seolah saya mendukung Imad. Itu bohong. Saya ngawal Imaduddin itu cuman awal-awal tok, selesai Aul Wali Songo, selesai ketemu Gus Fuad dulu di Hotel Jombang di Jawa Timur. Itu sama Gus Fuad Meret. Saya udah sampaikan, ini tidak bener Gus. Gus Fuad, Anda mau percaya kek, mau nggak terserah. Yang penting ini sangat merugikan umat Islam. Ya karena saya tidak ada kepentingan lagi, tidak ada. Saya tetap mau belajar istiqomah, saya tidak ada kepentingan. Ya. Lalu ketika ada orang, para mukimat ini, alias mukibinya Imad ngomong, Arya sekarang dibayar Pak Alawi, dapat duit segala macam nih. Wallahi, demi Allah, demi Rasulullah. Kalau saya menerima uang besarnya Rp1.000 saja, saya ngomong menyuarakan kayak begini nih, dianggap saya membela Pak Alawi atau saya memusuhi Imad karena dibayar Pak Alawi. Wallahi demi Allah, kalau seandainya besarnya Rp1.000 saya pernah dapat duit dari urusan-urusan nasab ini, mudah-mudahan Allah akan habisi rezeki saya, keluarga saya, 7 keturunan. Wallah demi Allah ini. Mantap. Saya bilang ya. Jadi apapun itu saya tidak ada kepentingan. Saya menyuarakan ya. Saya melihat wah ini nggak bagus ini. Gitu. Saya mencontoh guru besar saya yaitu Gus Dur. Saya sebagai warga Nahdliyin melihat dulu ketika ada ketua umum MUI, ketua MUI dulu bilang bahwa tidak ada Juratul Rasul. Akhirnya banyak Habib yang sangat menyayangkan statement itu. Banyak sekali yang komplain, para Habib juga khawatir, para alim ulama juga khawatir. Gus Dur tegak berdiri membela para habaib. Itu Gus Dur. Kenapa? Gus Dur kenapa membela? Karena Gus Dur sangat paham. Karena dengan polemik-polemik seperti ini, apalagi tesisnya Imad yang nggak jelas ini, tesis yang lemah tapi sengaja dibuat polemik ini, akan menjadikan pintu-pintu Wahabi masuk, akan menjadikan orang-orang oknum oten itu masuk, akan menjadikan pintu-pintu pembenci oleh amaliyah orang Nahdlatul Ulama pun akan masuk, dan termasuk orang-orang abangan yang jauh dari dunia keagamaan, yang jauh dari dunia pesantren akan ikut-ikutan. Kita orang-orang santri, kalangan-kalangan yang pengamat keagamaan akan dibenturkan sama orang-orang abangan. Oh, paham nggak? Paham. Jadi sekarang lihat yang gabung-gabung tuh di situ tuh di kelompoknya Imad rata-rata tuh mereka adalah orang-orang abangan. Rata-rata orang-orang abangan. Jadi saya aja kalau nggak percaya. Ya. Mereka jauh dari dunia keagamaan. Mereka bukan kalangan santri. Mereka juga bukan nggak pinter-pinter banget. Saya tanya si ulama mana yang ngapal Imad, nggak ada. Ulama kondang mana, ulama yang sepuh mana? Ya, nggak ada. Itu mereka adalah ya orang-orang anyaran, ustadz-ustadz anyaran, orang-orang yang ngaku pribumi anyaran, yang cari panggung, ya kan? Dan banyak sekali mereka sekarang ini cara untuk memecah belah itu seolah-olah mereka memetak-metakkan metode di zaman kolonial Belanda itu juga digoreng sekarang. Mereka nggak segan-segan mengaku sebagai pribumi dan menuduh saudaranya sendiri adalah bukan orang yang pribumi ketika tidak sepaham dengan otaknya Imaduddin. Nah, ini fakta ini. Jadi mereka sosok pribumi kan, yang lain bukan pribumi. Ini akhirat karena sudah kelewat batas, saudara, sudah kelewat batas. Alim ulama besar, ulama saudara yang jasanya luar biasa, yang sedang diajukan sebagai pahlawan nasional oleh Al-Khairat, semua saudara wilayah mendukung. Tahu-tahu dimonyet-monyetin sama gerombolan monyet. Begitu saya bacakan sekarang, saudara tolong dengarkan baik-baik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maklumat Ramadan 1446 Hijriah. Dengan ini saya menyatakan di majelis yang mulia ini, satu, bahwa selama 3 tahun terakhir ini di NKRI ada gerombolan monyet yang terus-menerus menghina dan memfitnah habaib dari kalangan Ba'alawi, seperti menghina Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, menghina Habib Ali Al-Habsyi, pendiri Indonesia Islamic Center Kuitang. Bahkan mereka menghina para imam habaib seperti Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir dan Imam Ubaidillah, juga Imam Al-Haddad dan lain-lain.
Dua, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet tersebut secara terang-terangan menjadi begal nasab yang mengobok-ngobok nasab Ba'alwi yang suci dan mengacak-ngacak nasab para wali songo yang mulia. 3, saudara, yang ketiga, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet tersebut semakin nekat mengancam, sweeping dan bantai serta usir habaib maupun Ba'alwi, mempersekusi acara habaib, mengusir habaib, menyerang dan merusak makam-makam habaib. Bahkan kini bukan hanya habaib, tapi semua keturunan Arab di Indonesia diserang dengan gerakan anti Arab lewat cara-cara rasis dan fasis. 4, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut telah melakukan berbagai propaganda licik dan jahat untuk membelokkan sejarah Indonesia dengan menghapus semua peran dan jasa keturunan Arab dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 5, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut membentuk organisasi monyet dan laskar monyet yang di backup sejumlah oknum jenderal untuk melakukan teror dan intimidasi bukan saja terhadap habaib dan keturunan Arab lainnya, tapi juga terhadap para muhibbin yang cinta ulama dan habaib. Kan oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini. Saudara, kami Putra Nusantara, kami menjawab tantangan Rizik Syihab pasca bulan Ramadan mengajak perang kepada. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah aja deh, kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Ini bulan Ramadan. Begitu memasuki akhir Ramadan mereka kotori, kurang ajar. Selama ini mereka caci maki habaib, mereka fitnah Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ki Ageng Bumiswaryo, Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Banyuwangi, dalam rangka menyikapi pernyataan daripada saudara Rizik Syihab yang telah membuat provokasi, melakukan menantang kami kelompok dari Gus Abbas dan Kiai Maduddin yang menantang untuk mengajak perang. Kami Laskar Sabilillah, prajurit Belambangan, tidak pernah gentar dan pernah takut dengan tantangan saudara. Kalau Anda memang berani datang ke Banyuwangi, temui saya. Silahkan mau ngajak apa. Di momen Lebaran ini, alhamdulillah, kami tinggal nunggu komando dari pengurus pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, Gus Abbas dan Kiai Maduddin. Dan kami kepada negara mohon, khususnya kepada Presiden dan Kapolri dan Panglima TNI, tolong itu dibungkam mulut politik itu, kurang ajar, membuat provokasi, yang membuat keonaran, dan wajib. Saya itu orang yang lahir di kota Tarimnya Indonesia, yaitu kota Wali, kota Demak saja difitnah bahwa saya itu adalah bukan orang Indonesia, bukan orang pribumi. Oh, kayak begitu tuh. Berani ngomong di depan saya, ya tak tempiling. Jadi saya minta maaf ini sama Imat. Saya minta maaf. Saya nggak ngawal, saya nggak benci sama ente. Cuman saya benci dengan perilaku ente yang membodohi umat. Tesis lemahmu dimunculkan untuk menjadikan sebuah polemik. Yang mendukungmu adalah kelompok-kelompok abangan, orang-orang oknum oten, kelompok-kelompok Salafi Wahabi, dan ini tidak bisa dipungkiri. Jadi sangat bukan orang-orang oknum oten, kelompok Salafi Wahabi, dan ini tidak bisa dipungkiri. Kenapa ini Gus Arya ini nyebut-nyebut Salafi Wahabi? Apa maksudnya? Saya hentikan dari sini ya. Saya pengen berkomentar sedikit masalah Gus Arya ini, atau nama aslinya Novi Arianto kalau nggak salah ya. Jadi ya, nggak boleh begitu ya, Bapak Novi Varianto atau disebut Gus Pleret
Gus Pleret mah yang botak itu kan ya. Jadi entahlah ini Gus Arya ini ya. Gus ini nama aslinya Novi Varianto, seorang tokoh yang sempat viral di Twitter dulu ya. Jadi kronologi viralnya Gus Arya ini ya. Gus Arya viral karena menantang keberadaan Allah dulu ya. Saya ingat itu videonya. Terus Gus Arya juga menantang Habib Bahar untuk berkelahi ya, dulu viral-viralnya gitu ya. Jadi begini ya Gus Arya. Dalam Islam ya, munafik adalah istilah yang menggambarkan seseorang yang berpura-pura beriman padahal sebenarnya tidak. Munafik juga diartikan sebagai sikap berbohong, licik, dan melakukan perbuatan yang berbeda dari yang sebenarnya. Gitu. Munafik itu artinya ya. Jadi munafik itu artinya berpura-pura beriman, menyembunyikan kekafiran ya. Ciri-ciri lainnya itu suka berbohong ya, bermuka dua, ria, suka berkhianat ya, ingkar janji ya, terus malas beribadah gitu ya. Orang seperti Anda ini orang yang senang menjilat sana sini mungkin ya. Dalam video, menanggapi video yang sedang viral ini ya, dia bilang dia berdiri sendiri padahal sudah jelas tidak senang dengan para habib ya, lebih condong ke pengikutnya Kiai Imaduddin gitu ya. Tapi kadang juga dia gak jelas gitu ya. Jika memang Anda ini berdiri sendiri, toh Anda ini kaum apa? Salafi Wahabi itulah yang berdiri sendiri. Mereka menyebarkan agama tauhid, tidak condong ya membela para habaib ya dan para wali-wali yang Anda agung-agungkan itu. Menurut hemat saya, dia ini nggak punya pendirian hidup, plan, nggak punya jati diri. Semisal ketika ya kaum habaib naik daun, dia mepet ke para habib. Ketika kaum wali-wali naik daun, Anda mepet kepada mereka. Jelas Anda ini munafik, nggak punya pendirian ya, mirip Polikardus gitu ya. Saya nggak terima Anda seperti itulah, membawa Salafi Wahabi dalam hal permasalahan ini. Jelas ya, mereka memerangi takhayul, bid'ah, dan khurafat ya, Bapak Novi Arianto ya. Saya harap Anda ini memang benar-benar bodoh dalam memahami manhaj salaf. Jadi bisa belajar lagi begitu. Mohon maaf ya jika ada kata-kata yang salah gitu ya.